Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dan masih bisa belajar bersama, walaupun dalam situasi yang kita belum bisa untuk tatap muka. Tapi mudah-mudahan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah semakin canggih bisa mempertemukan dan bisa menjalin interaksi dan komunikasi kita terus berjalan dengan baik. Teman-teman semua, pada kesempatan ini Ibu masih akan membahas mengenai bab 2, yaitu penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Sebelumnya mungkin kalian sudah mendapatkan materi tentang apa itu perlindungan dan bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Nah, sekarang mungkin Ibu akan lebih menekankan pada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, mungkin teman-teman semua dalam kehidupan selama ini melihat langsung maupun mendapatkan informasi dari media massa maupun media elektronik, bagaimana hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan karena ada peran-peran dari lembaga penegak hukum. Di antaranya, teman-teman mungkin bisa atau senantiasa sering melihat ya bagaimana kepolisian negara, ya polisi menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat ada lembaga kehakiman, ya, di mana hakim ini senantiasa tugasnya dia adalah memutuskan persoalan-persoalan, memutuskan perkara yang sudah masuk ke dalam lembaga peradilan, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan penasihat hukum atau pengacara atau advokat, ya. Nah, peran pengacara itu dia adalah membantu jalannya proses dalam sebuah peradilan, ya. Dia akan mendampingi tersangka atau akan mendampingi terdakwa, akan mendampingi saksi supaya proses hukum itu berjalan dengan baik, ya. Kemudian teman-teman juga mungkin melihat ada kejaksaan, ya. Nah, posisi kejaksaan di sini kalau dilihat dari lembaga penegakan hukum, dia adalah sebagai lembaga yang berperan sebagai apa ya istilahnya pengacara negara, gitu ya, karena dia akan berposisi sebagai seorang penuntut, ya, penuntut umum, ya. Dia berbicara sebagai negara yang ingin menegakkan, yang menuntut ditegakkannya keadilan di negara kita. Ada lagi lembaga yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Dan mungkin ini juga sering sekali kita mendapatkan informasi tentang KPK dan bagaimana peran KPK dalam penegakan hukum ini, di mana tugas KPK ini adalah menghentikan, meminimalisir, menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di negara kita, ya. Sehingga peran-peran lembaga penegak hukum ini bisa dirasakan oleh masyarakat dari mulai kepolisian, mungkin kehakimannya, kejaksaannya, KPK-nya, pengacaranya, gitu ya. Sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan jaminan keadilan, dan hukum pun bisa ditegakkan. Mungkin itu saja prolog dari Ibu mengenai materi dari bab 2 ini. Selanjutnya kalian silakan buka link, ya, link yang sudah Ibu bagikan mengenai materi peran lembaga negara hukum, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Silakan kalian pelajari materinya, simak, kalau perlu silakan kalian tulis, dan insya Allah pekan depan Ibu akan mengadakan kuis, ya, kuis yang berkaitan dengan materi pada pekan sekarang, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.